warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan UAS Filsafat Pendidikan dengan Bapak Dr. Andes Amiluddin dengan NIM 211531483 atas nama Firmansyah. 1. Ada apa sebenarnya masalah pendidikan atau guru kita saat ini dan bagaimana solusinya? 1. Solusinya dan pemerataan. Bukan hanya kekurangan guru PNS dan guru tetap atau kontrak. Indonesia mengalami mismanajemen distribusi guru. Satu sekolah, satu kecamatan, satu kabupaten dan satu kota kelebihan guru. Sementara yang lainnya kekurangan guru. Perekrutan, penempatan dan mutasi guru tidak profesional. Solusinya yaitu dengan memberikan tugas kepada guru-guru yang telah PNS sesuai dengan kebutuhan sekolah, bukan mengikuti perkataan guru tersebut untuk mendapatkan tempat dinas. Memperluas peluang bagi calon-calon PNS untuk ikut serta dalam tes PNS. 2. Kompetisi. Hasil uji kompetisi guru UKG berupa beberapa tahun terakhir menunjukkan kompetisi guru Indonesia rendah. Peringkat rendah Indonesia dalam beberapa peringkat dunia tentang kemampuan siswa dalam bidang membaca, matematika, dan sains. Juga secara tidak langsung menunjukkan kelemahan kompetisi guru. Solusinya ialah dengan membekali seorang guru dengan mengikuti KKG agar menjadi guru yang lebih profesional dan bisa memberi apa yang terbaik buat dirinya sebagai guru dan buat anak didiknya atau peserta didiknya. 3. Pelindungan. Banyak guru masuk bui atau terluka karena tindakan mendidik kepada siswa. Orang tuanya marah, tidak menerima anaknya ditegur, dipukul, dijewer, atau diingatkan guru. Dia membalas lebih keras kepada guru, datang ke sekolah dengan kepala tegak dan ringan tangan. Kata-katanya menyakitkan. Ketika sibuk mencari uang dan mungkin bersenang-senang, solusinya mengajak orang tua murid berbicara dengan baik dan menanyakan kepada anak didiknya apa yang sebenarnya terjadi. 4. Kesejahteraan. Ketidakadilan dirasakan guru honorer dan guru swasta yang mendapatkan gaji tidak layak atau bisa disebut dengan gaji di bawah upah UMR. Gaji guru Indonesia sangat beragam tergantung status dan kualitas sekolahnya. Guru PNS dan guru di sekolah kelas menengah cukup sejahtera, sedangkan guru honorer dan yang belum sertifikasi sangat tidak sejahtera. Solusinya dengan mengikuti tes PNS. B. Ada apa sebenarnya dengan peserta didik kita saat ini dan bagaimana solusinya? 1. Masalah yang sering dihadapi para siswa dalam pembelajaran yaitu kurangnya fokus pada saat berlangsungnya proses pembelajaran di kelas. Solusinya dengan cara memberitahukan kepada orang tua peserta didik agar memberitahukan atau mengingatkan untuk tidak tidur larut malam agar saat belajar bisa tetap fokus dan mengurangi aktivitas yang tidak bermanfaat. 2. Masalah yang kerap dialami siswa yaitu mental health, yang artinya kesehatan mental. Sehat mental adalah kondisi di mana siswa menyadari potensi diri menghadapi stres sehari-hari. Solusinya dengan seorang guru profesional harus bisa membawa peserta didiknya belajar dengan nyaman dan memberikan cara belajar dengan asik. C. Ada apa sebenarnya dengan sarana dan prasarana pendidikan kita saat ini dan bagaimana pula solusinya? Banyak sekolah dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai dan masih banyak kekhawatiran, terutama di sekolah-sekolah terpencil. Fasilitas yang digunakan itu sangat tidak memadai seperti kelas yang bocor, bangku yang rusak, dan meja yang patah, dan sebagainya. Demikian pula yang karena kurangnya fasilitas sekolah dan kurangnya pembelajaran pada saat itu, solusinya dengan melengkapi sarana dan prasarana tersebut, seperti sekolah di pelosok dan terpencil, dengan cara pemerintah turun langsung untuk melihat apa saja kurang dari sarana dan prasarana tersebut. D. Ada apa sebenarnya dengan kurikulum pendidikan kita? Mengapa selalu berubah-ubah? Kurikulum harusnya selalu berubah-ubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi masa sekarang ini, ilmu pengetahuan dan teknologi
Informasi telah berkembang pesat, semakin masif dan tak terkendali. Masa iya kita tetap mengajar dengan cara yang kuno? Tentu tidak akan relevan. Pembelajaran juga akan menjadi membosankan. Jelaskan pula masalah-masalah lain yang menurut Anda penting dan menjadi penyebab rendahnya kualitas pendidikan kita, yaitu mahalnya biaya pendidikan. 2. Mengapa para pendiri negara kita, Founding Father, merumuskan dan memilih Pancasila sebagai falsafah negara? Salah satu alasan Pancasila mengapa para pendiri negara kita atau Founding Father merumuskan dan memilih Pancasila sebagai falsafah negara. Salah satu alasannya Pancasila dipilih menjadi dasar negara Indonesia karena berasal dari nilai-nilai leluhur budaya bangsa dan sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara bukan hanya registrasi kepribadian sendiri, tetapi juga pemberi arah bagi masa depan bangsa. Anda jelaskan nilai-nilai luhur apa yang terkandung dalam Pancasila dan korelasinya dengan pendidikan nasional Indonesia. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai persatuan. Anda jelaskan bagaimana cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam dunia pendidikan. Dalam implementasi nilai-nilai pendidikan Pancasila di Indonesia, bisa dilakukan melalui metode pembelajaran yang menyenangkan dan menarik, agar peserta didik bersemangat dan senang ketika menyimak pembelajarannya. Anda jelaskan pula apa dampak negatif yang Anda timbulkan jika pendidikan kita tidak diwarnai atau tidak dipengaruhi oleh Pancasila. Jika pendidikan kita tidak diwarnai atau tidak dipengaruhi oleh Pancasila, justru generasi mudanya yang telah dipersiapkan begitu lama untuk akan kehilangan arah, akan kehilangan ideologi yang justru dapat merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. 3. Jelaskan bagaimana sebenarnya konsep learning society. Learning society itu merupakan praktek sudah dilakukan oleh masyarakat Indonesia, meski belum secara maksimal. Namun, bila civil society telah memulai diperkenalkan dan disosialisasikan, maka untuk learning society matang sehingga istilah learning society pun populer didengar, apalagi di masyarakat Indonesia. Mengapa semua masyarakat harus selalu belajar? Karena dengan belajar masyarakat bisa mendapatkan pengetahuan. Dengan pengetahuan masyarakat bisa meningkatkan kualitas kehidupannya menjadi lebih baik. Bagaimana strategi untuk mempraktekkan dan membudayakan learning society? Di lingkungan tempat tinggal Anda masing-masing dan apa yang sudah Anda lakukan. Yang pertama itu mencoba membiasakan diri di lingkungan keluarga agar menjadi keluarga yang gemar belajar, karena keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga sangat mempengaruhi perkembangan generasi selanjutnya di masa akan datang. Dan bagaimana konsep ideal pendidikan multikultural, apa manfaatnya dan apa pula dampaknya? Negatifnya, bila pendidikan multikultural ini tidak dipahami dan tidak diimplementasikan oleh bangsa Indonesia, multikulturalisme dibutuhkan di Indonesia untuk meningkatkan masyarakat majemuk yang secara bertahap memasuki masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural di Indonesia yang didasarkan pada Bhinneka Tunggal Ika yang melandasi corak struktur masyarakat Indonesia pada tingkat lokal dan nasional. Dampak negatif dan dapat berubah bahaya benturan peradaban yang menyebabkan kekacauan dan konflik perpecahan dalam suatu negara. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.